Permisi Mas dan Mbak Aslab sekalian, perkenalkan nama saya Kairin Meilina Dwi Ameta Sidabutar dengan NIM G0024162 dari kelompok B4. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi 1.3 yang ketiga. Jadi untuk soalnya, Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang tractus digestivus inferior. Jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum, jelaskan struktur bangunan di kolon, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu perbedaan jejunum dan ileum terlebih dahulu. Jadi yang paling umum itu terletak di letaknya mungkin ya. Kalau jejunum itu letaknya ada di regio umbilicalis. Sementara ileum dia di bagian kanan bawah cavum abdomen pelvis. Untuk warna, kalau misalnya dilihat ini tuh jejunum itu dia biasanya warna merah gelap, sementara ileum itu pink muda. Diameternya ini tuh sebenarnya enggak jauh beda dan sulit dibedakan kalau menurut diameter. Tapi jejunum biasanya itu 2-4 cm, sementara ileum itu 2-3 cm. Kemudian dinding otot polosnya itu kalau misalnya jejunum dia lebih tebal, sementara ileum dia lebih tipis. Vaskularisasinya itu jejunum lebih banyak dan ileum itu lebih sedikit. Sementara vasa rektanya dia lebih panjang kalau jejunum dan ileum dia lebih pendek. Nah, tapi di arket-arketnya itu kalau misalnya di jejunum dia 1-2 tingkat tapi panjang, makanya vasa rektanya itu bisa panjang. Sementara kalau di ileum dia lebih banyak, gak cuma 1-2, bahkan kayak banyak gak bisa dihitung gitu. Tapi dia lebih pendek-pendek vasa rektanya. Dan susunannya lebih kompleks, makanya lebih sulit dilihat mana tingkat 1, tingkat 2, dan selanjutnya. Kemudian lemak mesenternya itu kalau jejunum sedikit dan ileum banyak. Kemudian ada plica circularis. Di jejunum itu dia plica circularisnya besar, tinggi, dan rapat, sementara di ileum dia agak sedikit dan jarang. Kemudian di bagian distalnya itu gak ada. Kemudian ada plaque pair. Kalau misalnya di jejunum dia ada beberapa, sementara di ileum dia tuh banyak. Selanjutnya di soal yang kedua itu ada struktur bangunan di kolon. Jadi untuk di kolon ini tuh ada bagian ascendant yang naik ke atas seperti ini. Kemudian ada transversum yang berbentuk memanjang horizontal. Kemudian yang ada yang vertikal lagi, descendant yang turun ke bawah, dan kemudian ada kolon sigmoideum. Nah, untuk kolon ascendant ini tuh dia membentang dari atas cecum sampai permukaan inferior lobus hepatis dexter, kemudian membelok ke kiri membentuk flexura coli dextra di bawah coste 9 dan 10. Kemudian dia melanjutkan diri sebagai kolon transversum. Nah, untuk kolon transversum ini tuh dia berjalan menyelani abdomen mulai dari flexura coli dextra sampai flexura coli sinistra. Kemudian di bagian kolon transversum ini tuh terdapat mesokolon transversum yang menggantungkan kolon transversum dari fascia anterior pankreas. Kemudian dilekatkan pada pinggir superior kolon transversum dan lapisan posterior omentum maius dilekatkan pada pinggir inferior. Kemudian selanjutnya ada kolon descendant yang terletak di kuadran kiri atas dan bawah. Kemudian dia berjalan ke bawah dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis. Nah, kemudian untuk kolon sigmoideum merupakan bagian tersempit dari kolon yang terletak di fossa iliaca sinistra, dasar dari cavum pelvicum. Kemudian terletaknya itu intraperitoneal.
dengan penggantungnya yang lebar dan disebut mesokolon sigmoideum. Kemudian kolon sigmoideum ini melanjutkan diri ke rektum setinggi korpus vertebral sakrum ketiga. Kemudian di bagian kolon itu terdapat bagian-bagian seperti ini. Yang bagian kalau di sebelah sini tuh ini ada flexura cholidextra, di dekat flexura cholidextra ini yang berbentuk garis panjang ini tuh namanya taenia libera. Kemudian ada haustra yang bentuknya bulat kayak gimana ya, menonjol. Kemudian di bagian yang menyempit itu namanya incisura. Kemudian ada bagian-bagian lain di sini seperti ada ostium di bagian dalam, kemudian ada plica di dalam sini, kemudian ada valva, ileu, ostium ileale. Kemudian soal selanjutnya itu ada struktur yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Ini tuh ada struktur rektum dan anal. Di bagian sebelah kanan ini tuh kita bisa melihat rektum di sini. Ini yang di bold. Itu ada rektum di bagian sini. Nah, rektum itu bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu rektum proprium dan canalis analis. Kemudian di sisi luar rektum proprium itu terdapat flexura sacralis dan flexura perinalis. Dan di sisi dalamnya atau tunica mucosa terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plica transversalis recti atau Houston. Zona transisi dari rektum ke canalis analis ditandai oleh linea anorectalis atau anorectalis junction, yang dicirikan dengan adanya perubahan dari plica transversalis recti menjadi plica longitudinal anokanal. Kemudian yang selanjutnya ada canalis analis. Pada bagian itu terdapat lapisan otot yang berkembang baik dari stratum longitudinale nya lengkap, tidak ada taenia. Kemudian ini tuh terletak di bagian diafragma pelvis dan berakhir di anus. Anal canalis ini tuh bisa dibagi menjadi 3 segmen, yaitu columnaris yang terdiri dari lipatan longitudinal columna rectalis. Kemudian ada pecten analis, itu tuh epithelium squamous kompleks non keratin yang menimbulkan zona putih di mukosa. Kemudian ada zona kutanea, zona hemoroidales, dan di permukaannya sering dijumpai kolumna rectalis atau analis, valvulae anales, dan sinus rectalis. Kemudian di sini tuh terdapat otot-otot sphincter. Itu tuh ada 4, 2 otot polos dan 2 otot skelet. Nah, yang otot polos ini tuh ada musculus sphincter ani internus, musculus corrugator ani, dan yang otot skelet itu ada musculus sphincter ani externus dan musculus puborectalis. Nah, mungkin sekian dari saya untuk laporan ketiga. Sekian dan terima kasih.